Mari semua kita bangkit. Bahwa pertolongan di dalam ibadah pada pagi hari ini akan kita awali di dalam satu kesadaran bahwa Allah Tritunggal ada di tengah-tengah ibadah ini. Dia akan menyapa, memberikan berkat, rahmat, anugerah, dan damai sejahtera, sehingga ibadah ini sungguh-sungguh membawa kita berjumpa dengan Allah Tritunggal yang mengasihi kita, yang sakit ini disembuhkan, yang mengalami pergumulan boleh mendapatkan jalan keluar, yang mengalami keletihan boleh mendapatkan kesegaran kembali. Kiranya terang kemuliaan Allah menerangi hati dan pikiran kita, dan kiranya cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus memimpin kehidupan kita, dan kiranya pimpinan daripada Roh Kudus membawa kita berjumpa dengan kebenaran yang Allah Tritunggal sediakan di dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Amin. Silakan berjabat tangan dengan cara begini. Shalom. Ya, silakan duduk. Ya, kita bersatu dulu. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Kristus. Kita patut bersyukur kalau hari ini kita boleh dikumpulkan kembali untuk bersama-sama beribadah pada hari Sabat. Mari kita membaca nats yang menjadi landasan di dalam ibadah pada hari ini, diambil dari Filipi pasal pertama ayat 6. Mari kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu pujian yang pertama.
bersyukur ya Tuhan kalau Engkau adalah Allah yang setia. Perbuatanmu begitu nyata dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tidak pernah berubah, kebaikan-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami, sehingga sampai sekarang kami tidak pernah mengalami kekurangan. Bahkan kami harus mengakui betapa banyaknya kelimpahan-kelimpahan yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Namun kadangkala kami lebih menyukai hal-hal dunia. Kami lebih menyukai untuk kami hidup berconnecting dengan dunia, sehingga kehidupan iman kami, kehidupan kerohanian kami kadangkala menjadi kehidupan yang pasang surut, naik turun, dan kami seringkali juga dibawa ke dalam satu kondisi yang diombang-ambingkan oleh ketidakpastian. Tuhan, kami rindu di dalam tahun yang baru ini. Kami sungguh-sungguh punya resolusi untuk diri kami masing-masing. Sampai sejauh mana kami mencintai Tuhan. Sampai sejauh mana pendalaman kami dalam mengenal Engkau ya Tuhan. Sampai sejauh mana kami sungguh-sungguh bergantung kepada Engkau di dalam seluruh aspek kehidupan kami, baik itu keluarga kami, baik itu pekerjaan kami, baik itu segala pergumulan-pergumulan kami ya Tuhan. Mari Tuhan Kau bawa kami untuk kami sungguh-sungguh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan di dalam tahun ini ya Tuhan. Sehingga keajaiban dan mujizat Tuhan itu sungguh-sungguh boleh kami alami. Dan bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa untuk memberikan peneguhan dan pengokohan di dalam kehidupan kami yang tidak makin mudah ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, berikan kepada setiap jemaat-Mu hati yang sungguh-sungguh melekat kepada Engkau ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi COVID yang masih belum stabil, belum menentu ya Tuhan, tapi iman kami tetap stabil, karena iman kami didasarkan pada Tuhan Yesus Kristus saja sebagai fondasi yang kuat. Ampunilah segala dosa serta kesalahan kami. Tuhan sucikan kehidupan kami. Tuhan layakkan kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh punya hati yang takut akan Tuhan dan hormat kepada Engkau ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan, minggu depan ada perjamuan kudus secara onsite ya Tuhan, yang pertama kali di dalam tahun ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya memberkati jemaat Hokintong, tidak hanya di KBP, tapi juga di lokasi-lokasi yang lain. Tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri. Tidak hanya di kota Bandung, tapi juga di daerah-daerah ya Tuhan. Kau kiranya menolong supaya jemaat memiliki gairah mengikuti perjamuan kudus ini ya Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh dibawa kepada satu pengenalan akan Tuhan, yang rela menyerahkan hidupnya, yang mati dan menderita bagi Engkau ya Tuhan. Berkati gereja kami Tuhan. Kau kiranya memberkati para pendeta, Kau memberkati para hamba Tuhan, Kau memberkati para majelis, diberikan hikmat untuk bisa mengarahkan dan mengelola gereja yang Tuhan percayakan kepada kami semua sebagai pemimpin ya Tuhan, supaya kami bisa mengarahkan jemaat Tuhan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Berkati juga pemerintahan Indonesia ya Tuhan. Kami bersyukur pertolongan Tuhan tetap ada kepada pemerintahan kami, khususnya kepada Presiden dan juga Wakil Presiden dan para menteri dan para pejabat, untuk mengelola negara yang besar, yang begitu majemuk ya Tuhan. Tapi kami percaya pemeliharaan Tuhan itu, kekuatan Tuhan tetap boleh dialami. Kami menyerahkan sekali lagi Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan diri. Mari kita sambut pujian kita yang kedua. Kita ke pujian Gunung Batu Perlindungan. Gunung Batu
27 ayat 12 sampai 16. Saya akan baca ke ayat 12, selanjutnya Bapak Ibu. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Mari bersama-sama menyatakan orang semua bagi aku dan sekian pembacaan firman Tuhan. Mari kita sambung pujian kita dengan lagu nomor yang ketiga. Angkat pujianku di tanganmu. sesuai dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal bukan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang diderita secara dua pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita patut bersyukur kalau pada pagi hari ini Pendeta Filici oleh melayani firman Tuhan kepada jemaat yang ada di KBP. Beliau adalah salah satu hamba Tuhan kita dan juga beliau sekarang melayani di Dagu, di Dagu ya, pelayanan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat dan memberkati kita semua. Silakan Pak.
Baik, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bersyukur dapat berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian pada hari ini dalam kebaktian di Hokintong di KBP. Ya. Terima kasih juga untuk Pendeta Hiping, ya, majelis sekalian yang ada di sini boleh memberikan kesempatan saya untuk dapat membawakan firman Tuhan. Ya, saya melayani di Dago dan juga ditugaskan juga mengajar di STTB. Pagi ini saya ditemani sama istri saya yang juga penginjil Sarinalo. Ya. Beliau juga sebagai dosen di STTB. Ya. Bersyukur kita dapat berjumpa pada hari ini dan boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh anugerah, sekarang saatnya kami akan mengarahkan telinga, pikiran, dan hati kami kepada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami. Urapi hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, dan Kau siapkan setiap kami untuk mendengarkan, untuk mengerti, beriman, serta menghidupi akan kebenaran-Mu. Kami berdoa di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-32 ayat 1 sampai yang ke-32. Kejadian pasal yang ke-32 ayat 1 sampai yang ke-32. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengannya. Ketika Yakub melihat dan berkatalah ia, ini bala tentara Allah, sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusan berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya di tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu, sapi, keledai, dan kambing domba, budak-budak laki-laki dan perempuan. Aku menyuruh memberitakan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasih-Mu. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia sedang dalam jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing-kambingnya, lembu, sapi, untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham, Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, aku akan berbuat baik kepadamu. Sesekali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang untuk membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat terhitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 1200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 kambing domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10
lembu jantan 20, keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannya semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah kamu supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannya lah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau, bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemana engkau pergi, dan milik siapa ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada kedua maupun kepada ketiga, kepada sekalian orang yang berjalan mengelilingi kumpulan hewan itu, dan katanya, seperti perkataan tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkannya lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Pada malam itu Yakub bangun, dan ia membawa kedua istrinya kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya menyeberangi di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah itu dia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub sendiri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal itu terpelecok, dan ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah dan berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, dan ketika ia melewati Peniel, Yakub pincang kena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikianlah firman Tuhan, dan terpujilah namanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita telah memasuki tahun 2022. Tapi ada orang yang masih hidup di tahun 2021, ada yang masih hidup di tahun 2020, bahkan hidup di tahun-tahun yang telah lalu. Nah, hidup kemudian seperti gembong kereta api. Kereta kepalanya ada di depan, tapi ekornya panjang. Sekalipun berlari ke depan, tetapi di belakang menarik beban yang sangat berat. Beban hidup yang teramat berat dan teramat panjang. Masa lalu terus mengejar, mengekori, dan menghantui hidup mereka setiap saat. Sebagai seorang bantuan, saya mendengarkan cerita anak-anak Tuhan yang bergumul dengan masa lalu mereka. Ya tentu saja Bapak Ibu sekalian, tidak boleh dan tidak dapat saya menceritakan apa dan siapa mereka, yaitu namanya rahasia jabatan yang harus dipegang oleh setiap hamba Tuhan. Apa yang saya mau katakan di sini adalah bahwa secara umum ada anak-anak Tuhan yang masih bergumul dengan masa lalu mereka, dosa, kegagalan, kelemahan, kejatuhan, luka-luka batin yang pernah mereka alami di masa lalu. Di antara kita pun pada hari ini mungkin ada yang masih bergumul dengan pergumulan yang serupa. Masa lalu tidak dapat
sekedar dilupakan begitu saja. Hal mana adalah hampir-hampir tidak mungkin. Apabila kita pernah mengalami sesuatu yang begitu dalam, pengalaman yang begitu pahit, kegagalan dosa, tidak mungkin kita lupakan begitu saja. Dan sekalipun kita mungkin bisa berkata, ya sudahlah, semua itu sudah berlalu. Akan tetapi, tidak ada gunanya. Karena beban masa lalu itu akan datang kembali lagi, dan terus menghantui kita. Maka luka-luka masa lalu mau tidak mau harus dihadapi, harus dibereskan, harus disembuhkan. Nah, kebenaran ini pada dasarnya itu disadari oleh orang-orang dunia ini. Orang-orang ini sadar jika masa lalu tidak dibereskan, maka mereka akan terus dihantui oleh ketakutan dan kecemasan. Bapak Ibu bisa mendapatkan itu di buku-buku psikologis. Bapak Ibu bisa mendapatkan itu dalam movie, ya, film-film dan sebagainya. Pada dasarnya dunia menyadari jika masa lalu tidak dibereskan, dia akan terus dikejar, tidak ada damai sejahtera. Dan dengan demikian bukan saja kemudian kita terhambat untuk maju ke depan, tetapi kita juga tidak pernah memiliki masa atau rasa percaya diri untuk menghadapi apa yang ada di depan kita. Nah, apa yang berbeda dengan dunia ini adalah solusinya, bagaimana mengatasinya. Dunia ketika mengatakan bagaimana harus mengatasi masa lalu, mereka menggunakan cara dan pikiran manusia, teknik psikologis dan sebagainya. Tetapi firman Allah menawarkan akan cara Allah sendiri untuk menyelesaikan solusi bagi pergumulan masa lalu kita. Nah, ini yang kita akan lihat pada pagi hari ini. Saudaraku, bagian firman Tuhan yang kita berbicara adalah berbicara tentang Yakub. Yakub baru pulang dari perantauan di tanah Aram di tempat Laban dan pulang ke kampung halamannya di tanah Kanaan. Yakub yang sekarang adalah Yakub yang boleh katakan sukses. Dalam doanya Yakub bersyukur kepada Tuhan. Dia katakan, dengan tongkat saja aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang aku pulang, aku punya 2 pasukan. Yakub sekarang adalah sukses. Dia punya satu keluarga besar dengan 2 istri, 2 gundik, 12 putera, 1 putri. Sukses dalam harta yang benar. Dia memiliki banyak sekali kambing, domba, sapi, onta. Yakub saat ini juga adalah sukses. Dia punya banyak sekali hamba-hamba. Apalagi yang kurang? Ada satu masalah yang dihadapi oleh Yakub yang telah sukses ini, yaitu Yakub ini terus dihantui masa lalu. Masa lalu yang begitu kelam, masa lalu di mana dia pernah menjadi penipu ulung. Dan yang ditipu tidak tanggung-tanggung, yang ditipu adalah abangnya dan bapaknya sendiri. Dengan kecerdikannya, dia telah berhasil mendapatkan hak kesulungan milik Esau hanya dengan semangkok kacang merah saja. Lalu dengan bantuan mamanya Ribka, ia menipu bapaknya sendiri dan mendapatkan berkat yang seharusnya diperuntukkan juga untuk Esau. Di sini kita perlu camkan Bapak Ibu sekalian, Yakub tidak pernah diberkati karena dia menipu. Yakub tidak pernah diberkati karena dia menipu. Tidak. Yakub mendapatkan berkat dan hanya karena kemurahan Allah semata-mata. Dan Yakub menyadarinya hal itu. Sebaliknya untuk dosa-dosa yang pernah dia lakukan, Yakub telah membayar harga yang begitu mahal. Untuk menghindari diri dari kemarahan dan kebencian Esau, Yakub kemudian harus melarikan diri ke tanah Aram. Kemudian dia harus berpisah dengan kedua orang tuanya, Ishak dan terutama dengan mamanya Ribka yang begitu sayang kepadanya. Setelah perpisahan itu, Yakub tidak pernah lagi berjumpa dengan mama yang terkasih. Ribka pada dasarnya meninggal pada saat Yakub ada di perantauan. Di tempat orang, ia sendiri kemudian tipu berkali-kali oleh Laban pamannya. Ia harus menelan pil pahit, mengalami sendiri bagaimana sakitnya kalau ditipu oleh anggota keluarga sendiri. Kemudian dia harus berjuang dari nol, tidak ada apa-apanya.
dan bekerja dengan sangat keras bertahun-tahun. Bukan saja bekerja dengan sangat keras, dia harus bertindak dengan sangat cerdik agar harta bendanya kemudian tidak amblas diambil oleh pamannya. Di tengah kepahian hidup itu pada akhirnya dia berhasil, bukan hanya karena dia bekerja keras, tetapi karena Tuhan memang memberkatinya. Dia punya keluarga besar, dia punya harta yang banyak, kambing, domba, lembu, sapi, hamba-hamba. Namun masa lalu tetap menghantui dia. Ketika dia harus kembali ke tanah Kanaan, hatinya begitu kecut. Bagaimana menghadapi Esau abangnya? Apa yang harus dilakukan? Pertama, Yakub selalu menggunakan cara manusia, mengirimkan hamba-hambanya dan memberitahukan kedatangannya, dan kemudian mereka kembali memberitahukan Esau akan datang. Dengan 400 orang mengiriminya, hatinya langsung ciut, cemas, takut. Apa yang mau dilakukan oleh abangnya ini? Maka ia pun kemudian mengatur akan segala rencana sesuai dengan pikiran manusia. Dia membagi akan rombongannya menjadi beberapa. Rombongan paling depan adalah rombongan yang membawa hadiah-hadiah. Dia sediakan akan hadiah untuk menyogok dulu abangnya. Supaya dengan demikian dia pikir hadiah ini kemudian akan membuat abangnya akan melupakan akan semua dendamnya dan sebagainya. Demikian rombongan demi rombongan. Rombongan kedua, ketiga, kemudian rombongan terakhir baru ada istri dan anak-anaknya. Lalu ada di mana Yakub? Yakub berdiri di bagian paling belakang. Sebagai seorang kepala keluarga, dia menjadi begitu pengecut. Anak istri ditempatkan di depan, dia bersembunyi di bagian paling belakang. Tetapi malam itu Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan mendatangi akan Yakub dalam rupa seorang malaikat Tuhan. Dan di sana dia bergumul dengan Tuhan sepanjang malam, atau lebih tepatnya adalah Tuhan mengizinkan Yakub untuk bergumul dengannya sepanjang malam. Mengapa demikian? Karena kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak mungkin Yakub bisa memiliki kekuatan untuk bergumul dengan Tuhan. Sekalipun Yakub kelihatan mampu dan kuat, sekalipun Alkitab mengatakan dia mampu bertahan sampai pagi, tapi sesungguhnya hanya karena belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan menunjukkannya. Itu hanya dengan memukul pangkal pahanya, ia langsung menjadi pincang. Di situ jelas sebenarnya dia tidak ada apa-apanya. Tuhan mengizinkan karena pada saat itu Tuhan hendak menyelesaikan masa lalu Yakub. Yakub harus menyerahkan masa lalunya untuk dapat menghadapi masa depannya. Dia harus menerima pengampunan. Dia harus menerima berkat dari Allah sendiri, baru bisa mendapatkan damai sejahtera untuk bisa tegak menghadapi Esau abangnya. Maka Yakub memohon dengan amat sangat agar Tuhan memberkatinya. Lalu Tuhan bertanya kepadanya, siapakah namamu? Nah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, mengapa Tuhan perlu bertanya? Tuhan tidak perlu bertanya, karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Mengapa dia perlu bertanya siapa namamu? Jadi Bapak Ibu perhatikan, setiap kali kalau Alkitab mencatat Tuhan bertanya kepada manusia, itu adalah bukan untuk mendapatkan informasi dari kita. Tuhan tidak perlu, dia Maha Tahu semuanya. Tuhan bertanya kepada Adam, apakah dia perlu tahu Adam ada di mana? Tidak perlu. Tuhan bertanya kepada Elia, apakah dia perlu tahu? Tidak perlu tahu. Tetapi Tuhan ingin supaya kemudian manusia yang ditanyai melihat kepada dirinya sendiri. Siapakah namamu? Adalah satu pertanyaan untuk supaya Yakub melihat dirinya sendiri. Dan Yakub harus bertanya, namaku adalah Yakub. Namaku Yakub. Yakub artinya penyusup, perebut. Yang bukan miliknya direbut sendiri. Dia harus sadar dan melihat sendirinya, aku ini seorang penipu. Aku ini telah menipu bapakku, aku telah menipu abangku.
Sekarang Tuhan ingin supaya Yakub untuk melihat dirinya sendiri, dan dari mulutnya sendiri dia harus berkata, aku Yakub. Baru dengan demikian dia boleh memperoleh akan pengampunan dosa. Tuhan bertanya namanya, dan Tuhan berkata kepadanya, namamu bukan lagi Yakub, namamu adalah Israel. Ini adalah satu anugerah Tuhan yang begitu luar biasa baginya. Dengan kata lain, Tuhan berkata, engkau telah diampuni. Kau memang adalah Yakub, seorang penipu, kau berdosa, dosa besar. Bukan saja menipu orang, tapi menipu keluarga sendiri. Tapi dosamu telah diampuni. Namamu bukan lagi Yakub, namamu sekarang Israel. Israel artinya orang yang telah bergumul dengan Tuhan. Israel artinya dia yang telah bermenang bersama dengan Tuhan. Dari Yakub sekarang menjadi Israel. Dari seorang yang penyusup, penipu, sekarang menjadi orang yang menang bersama dengan Tuhan. Yakub telah diubahkan. Dosa-dosanya telah diampuni. Sekarang ia dapat menghadapi masa depan tanpa ketakutan. Kalau sebelumnya dia berjalan di tempat yang paling belakang, kemudian membiarkan istri dan anak-anaknya berjalan di tempat paling depan. Sekarang ketika Yakub telah bertemu dengan Tuhan, dosanya telah diampuni. Dan sekarang Israel dapat berjalan dengan tegap di depan. Dan ketika matahari terbit di Peniel, dikatakan Yakub berjalan di depan. Dan kakinya pincang. Kakinya pincang. Kaki tidak pincang tetapi pengecut. Tapi sekarang kaki pincang, tapi dia dengan tegap dan dengan berani menghadapi ke depan. Karena kaki pincang adalah tanda anugerah. Kaki pincang adalah tanda dia telah dipulihkan. Tanda pengampunan yang permanen. Dan terus akan mengingatkan Yakub, engkau sekarang telah bertemu dengan Tuhan. Dan dia telah menyembuhkan engkau. Sekalipun sekarang kakimu pincang, itu adalah tanda bahwa engkau adalah begitu lemah. Engkau harus bersandar kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan. Saudaraku, apakah kita ingin menghadapi masa depan kita dengan penuh keberanian? Apakah engkau mendapati tahun 2022 dengan damai sejahtera? Solusinya adalah bereskan masa lalu kita. Selesaikan beban di belakang kita. Bukan dengan cara manusia, tetapi dengan bergumul dengan Tuhan. Siapakah malaikat Tuhan yang dengannya Yakub telah bergumul? Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus, Putra Allah yang telah datang dalam rupa manusia untuk dapat bergumul dan memberikan solusi bagi Yakub. Ribuan tahun kemudian, Yesus Kristus yang sama telah datang di Betlehem, lahir menjadi seorang manusia. Dan pada malam itu ketika dia akan dikhianati, dia akan ditangkap, dia ada di taman Getsemani dan dia bergumul. Dia bergumul semalam-malaman, bergumul sedemikian rupa, kita mengatakan sampai dia meneteskan akan keringatnya seperti darah. Tuhan yang telah bergumul dengan Yakub, juga Tuhan yang sama yang telah bergumul di taman Getsemani. Ia bergumul untuk memulihkan Yakub, dia juga bergumul untuk memulihkan setiap kita. Ia mengubahkan Yakub menjadi Israel, dia juga akan mengubahkan setiap kita. Jadi setiap kita yang mau datang kepadanya, untuk setiap kita yang mau berkata dengan berani, aku adalah Yakub, aku orang berdosa, aku lemah, aku perlu diampuni. Tidak ada kita yang lebih baik daripada orang-orang beriman yang mendahului kita.
Kita mungkin beriman seperti Abraham, tapi Abraham juga pengecut, tidak berani mengakui Sarah dan istrinya sebagai istrinya. Atau kita seperti Ishak dan Ribka, orang tua beriman, tapi orang tua beriman yang pilih kasih kepada anak-anaknya. Atau seperti Esau, orang beriman yang memandang enteng berkat dan anugerah Tuhan, sampai-sampai kemudian menjual hak kesulungan demi semangkok kacang merah. Atau seperti Yakub yang telah menipu abang dan papanya. Atau di antara kita mungkin pernah melukai akan keluarga sendiri. Atau seperti Daud, seorang yang dikatakan orang yang memperkenankan hati Tuhan, tapi dia juga ada seorang yang telah melakukan dosa seksual, yang telah membunuh akan suami dari Betseba. Atau kita mungkin seperti Imam Eli, seorang hamba Tuhan yang begitu baik, tapi gagal mendidik akan anak-anaknya. Atau kita mungkin seperti Thomas, yang telah bertahun-tahun mengikuti Yesus, namun setiap kali ragu dan goyang hidup. Atau seperti Petrus, yang begitu gagah perkasa, yang begitu semangat melayani Tuhan, tapi akhirnya menyangkal Tuhan berkali-kali. Atau bahkan kita mungkin seperti Yudas, yang menjual akan Tuhannya sendiri demi 30 keping perak. Siapakah engkau? Siapapun engkau, apapun masa lalu, sehitam dan sepekat apapun dosamu, datanglah kepada Yesus Kristus. Datanglah kepada Yesus Kristus. Minta ampun kepadanya dan biarkan dia mengulurkan tangannya untuk mengambil beban dosa masa lalu dan memikulkan semua itu di atas dirinya. Maka hidupmu akan diubahkan. Engkau akan dari Yakub menjadi Israel. Maka engkau akan berjalan di depan, memandang masa depanmu, tahun 2002 dan tahun-tahun ke depan dengan penuh keberanian. Mengapa? Karena ada damai sejahtera. Karena ada penyertaan sejati dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tutup di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Saudaraku, mari membiarkan akan Roh Kudus untuk berbicara kepada setiap kita. Apakah engkau begitu takut segala dosa dan beban masa lalu? Tidak ada kita yang sempurna, tidak ada di antara kita yang tidak berbuat dosa. Biarkanlah Tuhan sendiri tangan melawatmu, bergumul dan menyembuhkan akan luka-luka masa lalu. Minta ampun kepadanya dan biarkan dia untuk membereskan masa lalu, dosa, kesalahan, kegagalan, dan biarlah dia boleh kemudian memberikan damai sejahtera kepada engkau menghadapi masa depan. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai berbicara. Dan biarlah Roh Kudus terus boleh berkarya di dalam hati setiap anak-anak-Mu pada pagi ini. Dan biarlah kemudian setiap kami boleh dipulihkan, dikuatkan. Berdoa di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Philip untuk firman Tuhan yang disampaikan, dan saya percaya firman Tuhan itu boleh menjadi berkat dan rema di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita memberikan persembahan bisa Bapak Ibu scan barcode yang ada di belakang, dan juga bisa dengan memberikan persembahan secara manual, yaitu lewat amplop. Di belakang juga sudah disiapkan amplop untuk memberikan persembahan. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu nomor yang keempat. Siapa
Firman Tuhan begitu jelas di tengah-tengah segala pergumulan apapun. Ketika kami menghadirkan Tuhan, maka disitulah Israel, Allah yang memberikan kemenangan itu, Engkau nyatakan kepada setiap kami. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan berkat melalui persembahan ini. Biarlah majelis diberikan hikmat untuk mengelola persembahan ini. Dan tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dengan sukarela dan sukacita, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Silakan dulu. Bapak Ibu, hari ini kalau Bapak Ibu melihat pemain musik kita ya, itu adalah pemain musik Rebel, artinya love, everybody need love. Jadi mereka akan sebulan sekali melayani di tempat ini. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Semangat ya. Tuhan memberkati ya. Terima kasih untuk teman-teman ya yang boleh melayani. Mereka sudah cukup lama menjadi tim musik dan kita bersyukur mulai hari ini dan bulan selanjutnya mereka akan ambil bagian di dalam pelayanan yang ada di GEK kita. Yang kedua, Bapak Ibu nanti kalau keluar, silakan ambil kalender, siapapun silakan ambil, habiskan, ya, karena sudah masuk tahun 2022 dan sudah minggu kedua, ya. Seringkali gereja kita itu aneh gitu ya. Ada waktu tahun lalu susah sekali minta
setelah apa? Setelah memasuki tahun yang baru disuruh ngambil jemaatnya jual mahal, nggak mau karena dulu ditolak. Kita nggak jual mahal, silakan ambil dengan sukacita gitu ya, tulis nama gitu ya. Kalau ada nomor anggota tulis saja. Itu yang kedua. Yang ketiga yang paling penting adalah minggu depan itu perjamuan kudus. Nah, kemarin kita rapat pengurus memutuskan bahwa perjamuan kudus minggu depan adalah onsite. Kita tidak akan membuka online. Kita akan mengadakan perjamuan kudus secara onsite. Kapasitas kita akan kita tambah menjadi 70. Jadi kalau 20, kalau 2 kali berarti 140. Rata-rata tahun yang lalu, biarpun jemaat kita ada 200 lebih, tetapi yang mengikuti perjamuan kudus itu kurang lebih 150 sampai 160. Jadi sebetulnya masih bisa tercover. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk mendaftar ke belakang, ya, nama dan juga nomor anggota. Tapi kalau Bapak Ibu simpatisan, tulis nama dan nomor telepon saja. Nanti di dalam grup WA jemaat, ya, saya akan memberikan pengumuman dan saya akan mengarahkan jemaat-jemaat untuk bisa mengikuti kebaktian perjamuan kudus onsite. Ini tahun pertama kali kita mengadakan perjamuan kudus pada tahun ini. Saya rindu jemaat boleh mendukung ini. Jangan takut, kita sudah 3 bulan. Kita bersyukur negara kita Tuhan memberkati dan COVID masih landai, bisa dikontrol dengan baik, biarpun ada varian yang baru, tetapi percayalah bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita dengan lagu yang tadi sudah kita nyanyikan. jaminan kehidupan engkau dapatkan. Apapun kesulitan, apapun pergumulanmu, yakinlah tahun ini menjadi tahun penuaian, tahun ini menjadi tahun berkat Tuhan, tahun ini tahun menjadi anugerah Tuhan yang melampaui apapun yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya terang kemuliaan Allah menerangi hati dan pikiran setiap saudara. Dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang rela menderita dan mati di atas kayu salib mewarnai perjalanan kehidupan saudara. Pimpinan, penyertaan, kekuatan, dan penopangan daripada Allah Tritunggal menyertai setiap saudara dari sekarang sampai Maranatha Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin.